suka dangdut gak sih sebenarnya? Aduh, kalau ditanya musik, jujur sama sekali aku nggak ada passion di dunia musik kan. Persiapannya itu sebenarnya udah lama, tapi kita nggak pernah mention ke publik karena memang siapa sih Kak Rizky Billar? Lah aku mana tahu. Endorse-nya Dede itu melebihi endorse Ayu Ting Ting. Oke. Jangan salah, kita sering berantem. Oh, yakin lo megang dia gini segala macam biasanya. Sempat parno. Kenapa aku jarang ikut? Iya, karena aku udah deal-dealan sama Dede. Pertama, Halo sobat semuanya, ketemu lagi di vlog saya Afdal Yusman di Nyantai Bareng. Kali ini kita akan nyantai bareng. Kalau kemarin sudah sama manajernya Rizky Billar, tapi kayaknya ada yang kurang kalau kita nggak sama manajer Lesti Kejora. Mbak Rivi, halo Mbak, makasih banyak ya Mbak udah hadir di sini. Finally kita bisa menghadirkan Mbak Rivi. Akhirnya. Makasih banyak loh Mbak, udah luangin waktunya loh. Mbak Rivi itu nama aslinya Mbak Rivi atau? Enggak, nama asli aku Rifki Fitria. Rifki Fitria, dipanggilnya? Rivi. Mbak Jadi Rifki banyak ya? enggak Rivi. Jadi itu pun kalau aku pakai nama Rifki biasanya orang mikir cowok kan. Di mention Rivi pun juga orang mikir pasti cowok. Jadi pas saat kalau ketemu meeting atau apa, oh cewek ya Mbak, maaf ya. Jadi banyak salah orang. Oh banyak yang salah karena nama Rifki sama akhirnya Rivi. Iya. Mbak aku mau nanya dong Mbak itu suka dangdut gak sih sebenarnya? Aduh, kalau ditanya musik jujur sama sekali aku nggak ada passion di dunia musik kan. Awalnya itu pun aku kerja di sebuah majalah fashion. Oh majalah fashion. Terus akhirnya aku keterima di label musik itu di 2015 deh kalau nggak salah. Itu pertama kalinya kalau nggak salah Dede menang Dangdut Academy kan. DA. Itu tahun 2015 atau 2014 aku lupa. Nah terus dan saat aku masuk ke label, saat interview agak sedikit musik, aku label musik karena aku mikir di situ kan entertainment kan, karena basicnya aku tuh di entertainment sama di event. Pas saat aku interview pertama, kamu tau nggak band ini sampai akhirnya disebutlah mention Afgan, Rosa. Itu aku baru, ternyata aku masuk di label yang sangat besar. Itu pertama kalinya aku mikir, ya udahlah aku coba. Setelah itu aku juga nggak tahu kalau mereka tuh pegang dangdut. Nah setelah itu akhirnya aku di bagian istilahnya AM tuh manajemen artis, tapi yang lebih skup besar. Jadi kalau setiap deal-dealan off air itu lewat aku. Nanti setelah udah milih artisnya siapa, baru aku lempar ke AM. Baru ketemu Lesti Kejora di situ. Baru kalau ketemu Lesti itu pun cuman hanya denger doang sih. Karena memang PSI bukan di aku. Mbak aku mau nanya. Ya. Ada yang tahu lagunya Lesti Kejora yang hafal? Aduh, ada dong. Dibilang hafal apa ya? Kayaknya apa ya? Yang kelepas kau dengan Niklas kayaknya. Sedikit aja nyanyi. Gak bisa nyanyi beneran. Saya aja dari nggak tahu sampai hafal. Aku cuman beneran kalau untuk lagu disuruh nyanyi kayaknya nggak ada. Tapi dari seluruh lagunya Dede, menurut Mbak yang Mbak paling suka tuh apa? Ya mungkin Ku Lepas Kau Dengan Ikhlas ya, karena kan itu lebih kayak refleksi kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk 1-2 orang kan. Mungkin lebih gimana cara kita mengikhlaskan seseorang yang kita sayang untuk menikah dengan orang lain. Mungkin seperti itu sih, lebih kayak general sih. Iya, general, lebih kenal lah ya. Iya. Tapi sekarang kan ada nih terusannya. Iya, trending pula kan. Bawa aku ke penghulu. Bawa aku ke penghulu. Iya, itu kan terusannya kan? Iya. Trending juga loh. Iya, alhamdulillah. Mbak, ngomong-ngomong sekarang, aduh kalau kita tanya kesibukan udah pasti sibuk dia ya. Aku mau nanya deh, ini aja deh. Sibuk apa sekarang? Untuk Lesti sekarang sibuknya itu regulernya dia acara di Indosiar, juri. Terus abis itu dia ada kegiatan dari brandnya dia sendiri, Purnama Beauty, dan ada beberapa job off air yang sempat ke hold, nanti akan bakalan jalan lagi. Banyak ya? Iya, dan mungkin sekarang karena udah di-mention ya di publik ya. Udah di-publish. Jadi mungkin lebih ke persiapan ya dia untuk lebih serius nih ceritanya. Oke, nanti kita akan ngomongin persiapan yang lebih serius. Ini agak-agak hot. Iya, Mbak, Lesti Kejora, total sudah berapa lama sama Dede? Kalau dihitung aku deket megang personalnya dia ya, untuk ngurus jadwal itu kurang lebih 2 tahun. Tapi untuk secara megang kegiatan secara promo lagu itu sama event kurang lebih udah 5 tahun sih. Udah 5 tahun 5 tahun. Jadi sebenarnya ceritanya nggak cerita langsung aku nge-handle Lesti. Awalnya juga mungkin aku berawal dari
event yang kecil ya. Jadi waktu aku di Trinity, aku lebih megang event kayak all artis dari AM semua artis. Terus aku lempar ke AM yang memang udah deal off air sama aku. Terus aku dipercaya lagi megang kayak marketing strateginya di kantor. Misalnya kayak berhubungan sama brand-brand untuk deal-dealan. Nah, setelah itu karena di bagian markom event di Trinity itu kekurangan, jadi aku di switch, dipindah lagi. Sampai akhirnya aku bener-bener touch banget sama dia megang promo radio. Promo radio jadi awalnya. Waktu sebelum pandemi itu kan kita sering kalau di label kalau ada single baru kita ke radio-radio kan dari Jakarta sampai keluar daerah kan. Betul. Tapi kalau untuk yang daerah Jakarta aku yang handle. Nah sedangkan yang scope yang lebih luas yang kayak ke daerah yang khususnya ada band-band cowok biasanya di PIC-nya sama teman aku yang cowok gitu. Itu awalnya ya. Awalnya kenal sama Dede. Setelah itu ketemu sama Dede pas lagi acara buka puasa 2 tahun yang lalu. Ketemu sama Dede. Bener-bener yang kayak event waktu itu kan sempat launching single yang bareng-bareng kompilasi dangdut. Jadi kita ngadain preskon. Nah itu tuh aku PIC-nya runningnya, tektokan sama KFC sama manajer-manajer lainnya untuk bikin event. Nah tapi gini Mbak ini kan sebagai manajer ya. Tapi kadang kan Mbak tuh kalau aku lihat nggak selalu ikut gitu loh. Nah di momen apa sih yang Mbak tuh harus ikut? Mungkin aku bahas kenapa aku jarang ikut. Karena aku udah deal-dealan sama Dede. Pertama mungkin skupnya aku kan kalau di TV kan memang sekarang ada meminimalis kayak jumlah tim ya karena COVID. Jadi yang memang in charge tuh yang lebih sangat dipentingkan. Misalnya kayak Bang Ariel itu kan bagian yang memang RM. Terus mungkin ada tambahan lagi tim yang didik semuanya. Sama mungkin asistennya si Danu sama satu lagi kalau kata soundman ya? Soundman-nya itu kadang iya kadang enggak. Jadi tergantung kebutuhannya sih. Jadi kita meminimalis banget. Jadi memang sudah ada deal-dealan, sudah ada ini tugasnya masing-masing. Tapi jadi biar nggak terlalu banyak yang menumpuk karena kan kondisinya kalau terlalu banyak orang di sana kita malah jadi nggak jelas kan. Gitu sistemnya. Juga, apalagi kondisi kayak gini kan, nanti story-story rame lagi. Nah terus kedua kalau mungkin yang aku lebih in charge banget kalau ada deal-dealan sama brand, kayak misalnya ada photoshoot atau apa, mungkin aku in charge datang karena setidaknya nemenin dia, meskipun memang nemenin nggak bisa nemenin banget, paling setidaknya aku ketemu sama klien untuk nanya feedbacknya seperti apa. Terus yang paling penting saat off air sih. Itu pasti aku nggak akan mungkin ninggalin kalau off air. Kalau off air Mbak ikut? Ikut. Pernah kita sebulan itu 4 kali. Jadi Sabtu Minggu, misalnya Sabtunya di mana, kadang langsung berangkat lagi. Itu kita sampai cuma ganti koper doang. Oh iya? Mbak ini hanya megang Dede aja? Hanya eksklusif di Dede. Karena dia nge-request sama atasan aku. Jadi awalnya sempat aku ditantang sih pas saat kurang lebih yang acara buka puasa sebelum COVID. Kak aku mau dong di-handle sama Kak Rivi. Dia sempat mention, terus aku bilang nggak mungkin deh, event aku semua yang megang kan di kantor. Akhirnya dia ngomong ke atasan aku, Payo. Dari Payo sempat manggil, aku pikir kena sanksi. Aku ngelakuin kesalahan apa kan? Takut duluan ya. Gak ada mention apa-apa. Setelah itu pas dipanggil, nih Vi, Lesti ngubungin saya, digituin kan. Dia minta kamu yang handle. Terus aku sempat, oke, krik-krik kayak gimana? Karena aku nggak ada basicnya sama sekali. Karena biasanya event. Di event. Iya, terus aku kalau tektokan sama manajer ya paling lebih ke jadwal. Jadi ini bener-bener aku nggak ngerti sama sekali. Nah itu ada kesulitan nggak sih pada saat perubahan itu? Mungkin aku lebih banyak belajar lagi sih. Jadi sama ada head aku yang perempuan, aku sempat konsultasi gimana ya Mbak aku di gini. Udah Vi kamu coba aja. Namanya awal kamu belajar pasti dari nggak tahu dulu. Pasti beda dong. Pasti beda. Treatmentnya antara event dan ngurus orang. Mungkin treatmentnya itu biasanya aku berurusan sama klien. Kan klien kan juga ada yang mungkin baik, maksudnya baik dalam arti yang nggak rewel. Terus ini kan kalau klien kan cuman hanya berhubungan pas event atau nggak deal. Tapi kan kalau ngurus artis itu kan bisa dibilang hampir setiap hari aku berhubungan kan. Kayak ngejalanin hubungan aja gimana sih kalau kita nggak ada rasa trust dan kepercayaan atau kenyamanan kan pasti akan jadi slack kan. Karena aku mungkin udah basically pernah berkomunikasi sama Dede, tapi memang nggak intens. Jadi aku cuman anak umur sekian tahun pasti bisa dibilang banyak moodnya yang nggak stabil kan. Terus banyak info-info, lo yakin lo megang dia gini segala macam biasanya. Sempat parno. Sempet dibilang parno, agak ngeri sih. Sumpah agak rasa pasti nanti akan jadi ribet nih. Dan waktu sebelum ketemuan itu aku juga udah deal-dealan sama Dede.
basically-nya aku udah punya anak loh, Dek. Jadi mungkin bisa dibilang bukan yang single yang belum menikah atau udah punya belum punya anak. Jadi waktu aku untuk ketemu bukan yang setiap hari aku nemenin kamu. Jadi ada momen-momen di mana yang bisa aku temenin. Nah, terjawab semuanya. Itu pun sempat waktu pas deal-dealan aku ditemuin dulu sama Dede. Jadi sempat bos aku bilang, "Yaudah Vi, kita mendingan temuan dulu deh." Istilahnya kalau emang kamu nyaman sama dia, kalau sebaliknya ya kamu bisa balik lagi ke event. Aku sempat di-mention kayak gitu. Oh, ya udahlah, mungkin ini menantang buat aku kan, tantangan. Akhirnya aku ketemu sama dia di CP di sebuah restoran, aku lupa apa. Di situ aku ditemuin. Diceritain lah. Dan itu pun agak sempet shock ketika langsung Dede masukin nomor aku di bio. Itu pun langsung yang nomor aku udah jadi pasaran. Enggak, cuman bilang, "Kak, aku udah masukin ya." Tiba-tiba aku pikir nanti setelah pertemuan kan, langsung dimasukin. Langsung gitu ya? Iya, udah. Jadi banyak fans yang berpikir nomor itu adalah nomor Lesti. Ya, itu memang harus dikasih tahu sih, karena yang dialami dari kan, juga gitu. Kondisinya kan udah ditulis secara jelas kan. CP itu Rivi, manajer, pasti kan seharusnya nggak semuanya di Lesti gitu. Kontak person, kalau untuk urusan kerjaan segala macam, samalah. Dari juga problemnya gitu kemarin, sampai capek dia ngasih tahu ini tuh kontak person yang bukan sampai orang. Sampai sempet kayak mungkin waktu pas awal-awal mungkin aku balesin, tapi aku pilih-pilih dulu nih. Sampai akhirnya ini kok lama banyak banget. Jadi sempat akhirnya aku konsultasi sama temen aku yang artis manajer juga. Terus dia bilang, "Ya udah biarin aja." Tapi kan kondisi kalau nggak diladenin dibilang sombong atau apa. Jadi sebenarnya dilematis sih buat aku. Ya gimana ya, kalau udah 1000 tadi saya cek sendiri sobat semuanya 1200. Jadi sampai aku bikin WhatsApp bisnis di mana aku reply-nya otomatis. Jadi kayak misalnya aku hanya meladeni dengan hubungan pekerjaan. Jadi sadis kan? Iya. Sama kalau kita kayak toko online shop. Halo. Online shop. Waktu kami lagi belum online nih, gitu-gitu kan. Sampai begitu ya, Mbak? Yes. Akun bisnisnya berapa, Mas? WhatsApp bisnisnya berapa? 1250. Bisnisnya tadi 2000 berapa? Oh, 2000. Apalagi sekarang ya. Ngomong-ngomong sekarang nih, Mbak. Mbak tuh pernah menyangka gak sih Dede itu sebesar sekarang ini? Sebenarnya itu adalah misi aku sih. Sempat kita pasti kan setiap AM di internal tuh ada kayak semacam apa ya? Target kamu apa sih Vi ke depannya? Ya intinya aku sempat bilang sih, aku nggak mau bikin Lesti itu cuman hanya sebagai seorang penyanyi. Jadi selain multi talent dalam arti ya mungkin sebagai seorang penyanyi itu menjadi sebuah hobi kalau aku bilang. Tapi kayak ada keseharian yang memang kayak mungkin lebih ke bisnis. Sampai akhirnya kita ngobrol-ngobrol, mungkin ada kenyambungan aku sama dia. Akhirnya bukalah kayak beauty-nya dia. Bagus loh. Purnama Beauty. Nah, terus awalnya masalah clothing bajunya dia. Kan kita sempat mikir apa ya, Kak? Nah, sebelum kita kerja sama terlalu jauh, sebelum sama aku, dia sempat punya kayak baju gamis. Dia bilang, "Jadi aku pernah Kak bikin bisnis waktu bareng sama Yuli." Sampai akhirnya karena nggak ada yang handle, ya udah go aja gitu, go on banget. Sampai ada nanya buka hijab dan lain-lain. Dan akhirnya kita matengin pas 1 tahun yang lalu. Jadi intinya aku pengen nge-grabnya tuh bukan hanya orang sebagai customer ya. Jadi fans-fansnya juga istilahnya bukan hanya Lesti yang tampil tapi fansnya juga bisa kayak dia, dengan apa yang dia pakai bisa dibeli. Iya, gitu. Tapi memang sosok Dede yang aku lihat sekarang sih memang dia juga ke bisnis. Bisnisnya juga jadi lebih lari ke bisnis. Lebih lari ke bisnis. Oh, itu. Jadi pengen yang aku bikin nyanyinya dia tuh hanya hobi sih. Mungkin kayak Sabtu Minggu gitu. Ini baru manajer. Jadi sempat awalnya kita kayak nggak nyangka sih. Awalnya memang dirintis kayak dia coba foto OTD kan. Dari situ ternyata banyak yang nanya, "Ini bajunya di mana?" gitu. Kalau dilihat kan Dede nggak terlalu banyak pakai brand banget kan. Memang karena dia juga bukan tipe kalau orang yang sangat nunjukin ini brand mahal, enggak sih. Mungkin sekali-sekali mungkin dia akan pakai, tapi mungkin lebih keseharian. Apalagi kan anaknya tomboy dan cuek gitu sih. Banyak yang komen, "Kok pakaiannya Dede kayak gini ya?" Balik lagi kan namanya anak fashion kan, kita nggak bisa ini kan. Terus kabarnya juga katanya kan saking ininya Dede sekarang ini, kabarnya tuh endorse-nya Dede itu melebihi endorse Ayu Ting Ting. Si Ayu kayak Ting Ting aja nggak tahu berapa. Itu gimana menurut Mbak? Sebenarnya aku sistemnya ya, aku belajar juga sih lihat pasarannya seperti apa. Jadi bukan memanfaatkan lagi momen lagi naik. Jadi aku naiknya tuh step by step. Jadi harganya aku ngeliat nih dari klien aku lempar segini tuh mereka nggak komen apa-apa dan hasil reportnya pun mereka oke. Gitu. Jadi sistemnya aku ngejual ke klien, maksudnya menjaga hubungan baik, tapi aku ngirim report dari hasil postingan. Gitu.
Jadi kita maintenance kan, makanya aku bilang kita harus kerja maksimal nih deh, dari misalnya foto atau instastory. Berarti, sorry aku potong ya, Mbak terlalu menjaga hubungan baik dengan klien? Yes, karena ibaratnya network itu yang terpenting sih buat aku. Gitu. Karena kan aku nggak tahu nih sama Dede entah sampai kapan, atau Dede sama aku sampai kapan. Jadi kita punya hubungan baik, istilahnya di klien ataupun si artis. Iya, tapi kan yang penting Mbak sudah istilahnya nge-build lah, udah membangun Dede yang udah penyanyi udah plus sekarang kan. Nah Mbak, sekarang aku mau nanya, kabar bahagia yang sekarang lagi ramai dibincangkan, menurut Mbak sendiri gimana? Iya, sebenarnya sih antara nyangka dan nggak nyangka sih, persiapannya itu sebenarnya udah lama, tapi kita nggak pernah mention ke publik karena memang itu bukan kuasa dari aku untuk mengumbar-ngumbar hubungannya mereka berdua kan. Memang awalnya dari mereka cerita sebenarnya pas saat ketemuan di OMS. Itu pun sebenarnya dari talk show kemarin ada berapa kali, 3 kali kita memang selalu reschedule dengan kondisi istilahnya dia kan bukannya mau talk show untuk mendapatkan sebagai follower atau apa kan, karena dia mau kalau dia tampil memang ada yang dijual, mungkin dia lebih ke nyanyi, bukan yang suka lebih cerita kehidupannya dia. Nah, setelah itu akhirnya pas lagi dia promo lagunya dia kalau nggak salah Tirani. Sebelum Kulepas Kau dengan Ikhlas yang akhirnya sama Bilar kan di model video klip. Sampai akhirnya yaudah Kak, tapi aku mau nyanyi. Yaudah akhirnya di mana session talk show itu setelahnya jedanya nyanyi. Dan aku pun nggak tahu Rizky Bilar kan, karena belum kenal. Sampai akhirnya dia bilang, siapa sih Kak Rizky Bilar? Lah aku mana tahu. Istilahnya bisa dibilang karena aku udah jarang nonton, lebih banyak di luar ya. Ternyata dia pemain sinetron awalnya. Yaudah akhirnya itu loh Kak yang sama Dinda Hao yang sempet digosipin. Nah udah akhirnya aku datang tuh ke lokasi kan, cuman hanya ya udah selesai. Udah akhirnya dari situ ternyata emang Dede mau ngerilis single baru, dimana sampai kayaknya nih hype-nya lumayan nih. Mungkin bisa dibilang awalnya ya mereka mengenal sih, emang nggak ada kayak ih kita pacaran atau apa, karena yang aku tahu nggak ada kata jadian, jadi mereka flow aja berjalan. Oke, jadi memang berjalan begitu aja ya? Berjalan sampai di tanggal 24 Juli deh kalau nggak salah. Akhir itu dia bikin video klip, dimana si tektokan dari label, yaudah modelnya kita pakai Rizky Bilar. Terus Dede juga datang dibikin konten kan sama Yuli. Sempat Yuli nanya Kak tanggalnya Dede kosong tanggal berapa, aku inget banget tanggal 26. Akhirnya mereka bikin konten. Itu sih yang aku tahu ya. Yang nganterin apel-apel itu. Iya, yang nganterin apel-apel. Dan di situ pun aku memang kan nggak terlalu in charge. Istilahnya kan itu kontennya Dede, bukan. Maksudnya mungkin aku cuman hanya ngurus jadwalnya kan. Jadi akhirnya dia tektokan sama Yuli deh. Tiba-tiba akhirnya beberapa stasiun TV kan undang selalu sama Bilar. Itu pun aku ketemu sama dia cuman yang say hello aja sih. Nggak ada yang terlalu touch terlalu dalam. Gitu. Oke. Ini dari. Jadi benar-benar yang emang aku nggak mau terlalu kepo sama kehidupannya dia. Aku prinsipnya kalau dia nggak cerita, aku nggak akan cari tahu. Gitu. Berarti memang ini Mbak, memang kalau aku lihat ya pengalaman aku di dunia entertain ya, manajer yang tidak terlalu ngurusin urusan orang. Iya, karena kalau emang masalah kerjaan, misalnya kayak dia telat posting, mungkin aku akan donder dia. Tapi kalau kayak masalah, lu lagi sama siapa, kayak receh banget sih, gitu sih. Sampai ada di mana momen dia cerita. Kalau dia cerita aku baru kayak dengan gimana sih Kak? Ya udah kalau emang kamu nyaman jalanin aja. Dan di mana momen kita sempet jalan foto couple. Niatnya udah nggak ada foto couple. Aku sama suami aku kan, itu di Ancol sih, iseng-isengan karena dia beli baju jaket couple kan. Itu di Ancol. Lanjutin Mbak ceritanya. Ini foto yang waktu mereka mengumumkan kalau mereka jadian. Nah akhirnya sebenarnya fotonya itu cuma emang Dede sama Bilar aja. Aku nganterin kan sama suami aku ketemuan di mana? Di Ancol. Kalau nggak salah Bilar habis dari ke daerah Kelapa Gading rekaman deh kalau nggak salah. Akhirnya ketemu nyari kejar cahaya atau apalah ya. Udah akhirnya aku temenin ya udah akhirnya kita jadi dating aja rame-rame. Dan di situ ada momen yaudah kita foto berempat. Malah sempet genjers banget kan pas dia posting. Ya udah. Ya itu kan mereka ngumumin kalau mereka memang jadian. Mbak, tapi kalau misalnya aku mau nanya nih Mbak, apa sih yang Mbak lihat perubahan Dede itu dari awal Mbak kenal sampai yang sekarang ini? Mungkin perubahannya dia nggak terlalu signifikan ya, karena yang aku tahu ya Dede itu memang mungkin sekarang tuh lebih sangat agak dewasa dibanding dulu. Kalau dulu tuh moodnya tuh nggak bisa dikontrol, banyak kayak karena kan aku pernah jalan sama dia kan, kadang dia kalau moodnya udah enggak. Kalau sekarang mungkin karena udah bertambahnya usia, terus dia juga lebih bisa berpikir, asal dikasih kayak alasannya jelas gitu aja sih. Pengertian sih mungkin. Jangan salah kita sering berantem. Oh ya? Berantem.
Jadi kalau dibilang suka adem-adem enggak sih, namanya hubungan pasti kan ada masalah kan. Iya. Entah cross check masalah kerjaan gitu. Jadi gimana cara aku memaintain sih kalau misalnya kita lagi kesel lebih banyak diem. Tapi memaksa untuk kita berkomunikasi karena kerjaan. Gitu. Karena kalau misalnya kita ributin juga nggak akan ada kelar kan. Yang penting ya udah lo kerja pada porsi lo, gue pada porsi gue itu sih. Oke. Nah Mbak, ini kan sekarang mungkin udah banyak orang yang tahu ya, apa sih persiapan yang udah dilakukan? Sebenarnya sih persiapannya udah dari tahun kemarin ya. Tahun kemarin persiapannya? Jadi bener emang Dede tuh bukan tipe orang yang mau nyusahin orang lain. Sampai keluarganya sendiri pun bisa dibilang cuman hanya mensupport. Aku pun juga ibaratnya kalau aku bisa bantu, gue akan bantu deh. Tapi kalau memang selagi memang dia emang aku bisa sendiri kayak ya udah. Paling kita kayak memaintain saja sih, gitu aja. Sebenarnya udah dijajanin tuh udah lama. Jadi persiapannya sekarang persiapannya. Jadi sekarang karena yang aku ingat nanti bakal dipublish kalau nggak salah pas hari kejadiannya udah 10 bulan. Ternyata bener foto prewednya. Itu pun foto prewednya pun udah lama. Foto prewed udah lama? Udah lama. Oke. Tapi kenapa di studio sih Mbak? Karena memang mau ngambil ada formalnya sih gitu. Akan ada foto lain maksudnya? Ya mungkin to be confirm tergantung waktunya Dede dan Bilar. Memang ada foto lain yang dimasain yang dipublish sama Bilar itu foto studio gitu loh, bagus. Karena sih. memang mungkin mereka mau ngambil sisi adatnya sih. Gitu. Adatnya ikut ke Bilar berarti ya? Bilar kan ada Padang ya. Si Dede kan Sunda, jadi nanti ada campuran sih. Wah, gitu. Padang sama Sunda. Iya. Karena kan Dede Cianjur kan. Oh iya bener. Jarang ini Padang sama Sunda. Kenapa? Jarang Padang bisa cocok sama Sunda. Itu suatu hal yang luar biasa kalau menurut saya. Nah, aku juga nggak tahu deh. luar biasa Padang sama Sunda tuh gitu. Kalau nyata itu loh. Aku juga pikir awalnya dikirain tuh Bilar dari Medan. Aku karena juga berpikir seperti itu. Dia lahir di Medan kan. Ternyata pas aku tanya sama Dede, enggak kak, dia tuh Padang, papanya Palembang. Papanya Bilar atau mamanya Padang Bilar? Pokoknya ada Palembang sama Padang. Aku lupa signifikannya seperti apa. Gitu. Tapi dengan persiapan Dede seperti ini, dari Mbak sendiri ada gak sih mengurangi pekerjaan dari Dede biar dia nggak terlalu sibuk atau sebenarnya enggak sih, karena kondisinya kita kalau saat meeting untuk ngurusin pernikahan tuh biasa after dari dia kerja atau nyuri-nyuri waktu gitu. Jadi nggak ada pengaruh sama pekerjaan, nggak ngurangin, nggak apa. Paling waktunya dia untuk istirahat mungkin dia pakai setelah buat dia ngurus persiapan yang perintilan. Jadi kan dia kan di TV kan nggak ngambil full kan, karena kondisinya dia sempat berapa kali drop rumah sakit sampai dokter nyaranin kalau bisa anak ini harus istirahat. Nah di sela-sela istirahat kan sekarang canggih ya, bisa lewat Zoom atau betul. Jadi memang tidak ada ngurangin pekerjaan sampai udah berjalan gitu ada aja sih. Wow. Karena kan biasanya kan kalau kayak gitu kan meeting kayak gitu kan nggak terlalu lama kan. Paling tektokan pergi misalnya kemana kita bareng gitu sih. Jadi bagi-bagi tugas. Ini Mbak, sama ada lagi nih Mbak, dengan banyaknya pemberitaan dia di luar sana, baik yang negatif atau yang positif, menurut Mbak tuh gimana sih? Sebenarnya kalau yang positif kita ambil yang positif, kalau yang negatif mungkin kita lebih introspeksi diri kan. Tapi kan nggak semua yang negatif itu mereka tahu dalamnya seperti apa. Jadi kita lebih memfilter, ya udah ini mungkin pelajaran buat kita atau apa. Jadi aku juga nggak mau terlalu ngambil pusing. Sempet sih aku nanya, dia lo nggak stres apa? Kak, aku udah biasa. Dan dia menanggapinya yang dengan ya udahlah kak, aku juga nggak mau pusingin karena aku juga udah capek sama kerjaan. Jadi bukannya dia tidak menganggap haters itu atau apa, fans-fansnya itu nggak pernah, aku nggak mau didengerin karena ya kehidupan aku ya aku kak gitu. Seperti itu sih. Jadi dia lebih ngambil sisi positif aja. Selagi aku nggak disenggol, aku nggak akan menyenggol. Ya, terutama tuh yang dulu pernah bilang ini settingan apa segala macam. Karena semuanya terbantahkan dengan jadi foto kita memang mereka. benar-benar nggak mau terlalu ngumbar-ngumbar kan, karena kan kita nggak ada yang tahu kan seperti apa. Aku sendiri pun nggak berani mention apa-apa. Misalnya takut blunder ya. Yes, takutnya nanti di luar prediksi aku salah atau apa. Jadi lebih baik aku fokus sama kerjaan sih. Nanti setelah baru di ini. Makanya aku berani mungkin berkomentar atau apa, banyak WO atau apapun nge-WhatsApp aku kalau misalnya ini boleh nggak support, nanti ya masih dibicarain. Sebenarnya belum berani aku mention karena belum ada apapun istilahnya kayak di share foto atau apa. Setelah mereka share baru tuh masuk tuh. Antri WO loh. Dari situ ya udah baru aku berargumentasi kan. Tapi gitu nanti siapakah WO yang akan beruntung bisa membuat event pernikahan sejajar? Pokoknya dibikin yang terbaik mungkin. Dicari yang terbaik ya. Iya. Mbak. Dirimu dengan